Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ciamis tahun 2024 dengan fasilitator Ibu Lis Endawati SPD MM dan pengajar praktik Bapak Hendriana SPD. Saya Nana Solihin dari SMP Negeri 3 Ciamis. Dan saya Adi Irawan dari SMP Negeri 2 Ciamis. Saya Dedi dari SMK Negeri 2 Ciamis. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Dedi. Bagaimana kabarnya, baik? Alhamdulillah, kabar saya baik. Dan bagaimana kabar Pak Dedi? Alhamdulillah juga Pak Adi dalam hari ini dalam keadaan baik. Nah Pak Adi, katanya Pak Adi mau melakukan coaching dan meminta saya untuk menjadi observer. Betul seperti itu? Betul sekali Pak Dedi ya, saya akan melakukan coaching antara saya dengan teman sejawat saya Pak Dedi, yaitu Panana. Oh iya. Baik Pak, kalau begitu karena saya menjadi observer, ada beberapa hal yang harus saya bincang-bincang dulu sebelum Pak Adi melakukan coaching. Nah Pak, nanti saya ingatkan ya, kalau melakukan coaching itu Bapak alur titranya tolong diperhatikan. Kemudian nanti juga dalam pelaksanaan coaching Bapak juga memperhatikan prinsip coaching Pak. Salah satunya kemitraan dan sebagainya ya Pak ya. Nah tetapi Bapak, sebelum kita melakukan coaching juga ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh Pak? Boleh sekali Pak. Berkaitan dengan kompetensi coaching Pak Adi. Kompetensi coaching apa yang ingin Pak Adi atau harapkan atau dikembangkan dalam coaching ini? Oke, tentunya kompetensi yang saya ingin kembangkan gitu ya Pak Dedi ya, yaitu kompetensi inti dalam coaching ya Pak. Itu terus diantaranya mungkin dalam present atau kehadiran penuh gitu. Terus juga mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak gitu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi kalau saya simpulkan ada 3 ya Pak ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot Pak ya. Nah dari ketiga pertanyaan ini Pak, atau ketiga kompetensi yang ingin Bapak capai, kembangkan dari ini, kompetensi spesifik apa yang ingin Bapak capai? Baik Pak Dedi ya, yang ingin saya kembangkan yaitu dalam mendengarkan aktif. Aktif ya Pak ya. Karena dengan mendengarkan aktif itu Pak bisa lebih fokus dengan menghadirkan diri saya secara penuh gitu kan, serta nantinya juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali kompetensi kunci gitu Pak. Dan kemudian juga nantinya Pak kunci tersebut itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya gitu Pak. Baik. Jadi boleh saya simpulkan ya Pak, jadi mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif itu akan menggali solusi ide kreatif dari coaching. Bapak, kalau begitu saya ingatkan ulang kembali ya Pak, tolong nanti dalam coaching Bapak alur ceritanya diperhatikan, prinsip coachingnya juga diperhatikan. Nah kemudian kita fokus terhadap apa yang tadi Bapak kompetensinya, yaitu adalah mendengarkan aktif. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan Pak. Tetapi satu lagi Pak, bagaimana? Kira-kira Pak, dari kompetensi yang ketiga ini kemudian Bapak nanti mendengarkan aktif, ada yang lupa Pak. Indikator apa Pak? Indikator apa keberhasilan coaching dan meningkatkan kompetensi untuk mendengarkan aktif itu Pak? Dari Bapak kira-kira. Mungkin ini Pak ya, indikator untuk ketercapaian saya itu ya Pak, ketika coach itu dapat menemukan solusi gitu Pak. Menemukan solusi atas permasalahan sendiri, serta coach itu memiliki rencana aksi gitu Pak. Tentang apa yang ingin dilakukannya. Seperti itu Pak. Jadi ada 2 ya. Keberhasilan Pak Adi mengembangkan kompetensi itu di dalam diri coach akan tergali. Yang pertama adalah coach dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya. Yang kedua,
coach itu dapat membuat rencana aksi untuk permasalahan. Itu saja mungkin ya Pak ya. Oke, itu indikator itu nanti akan saya perhatikan. Selamat untuk melakukan coaching Pak Hadi. Terima kasih. Nanti saya akan berusaha menjadikan observer yang sebaik mungkin untuk Pak Hadi. Gitu aja Pak sebelum kita melakukan coaching Pak Hadi. Observer, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam Pak Adi. Oke, selamat sore ya Pak Nana. Selamat sore Pak Adi. Ada yang bisa saya bantu nih Pak Nana nih? Iya Pak Adi, pada sore ini saya ingin ngobrol-ngobrol bersama Pak Adi terkait beberapa permasalahan gitu ya. Beberapa hari ke belakang ini dalam proses pembelajaran saya mengalami kendala, salah satunya itu adalah menemukan murid yang hiperaktif gitu Pak Adi. Iya. Oh iya. Terus kira-kira nih apa yang bisa saya bantu nih Pak Nanan? Iya, saya tuh ingin mengatasi murid-murid yang hiperaktif ini saat pembelajaran itu memberikan suasana yang diharapkan gitu Pak Adi ya. Sejauh ini kan beberapa dari murid itu saat mengikuti pembelajaran itu yang hiperaktif ini kalau dalam bahasa kasarnya nggak bisa diam gitu. Nah saya tuh ingin mereka ini tidak berbuat gaduh tetapi memberikan kenyamanan untuk teman-temannya Pak Adi. Mengganggu ya kepada teman-teman yang lain. Ya begitulah. Oke Pak Nana nih sebelum kita berdiskusi Pak Nana ya lebih lanjut apa nih sebenarnya tujuan Pak Nana itu yang ingin dicapai atau diharapkan dari diskusi pada kesempatan ini nih? Tujuannya saya ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, nyaman dan bahagia untuk anak-anak saya, untuk murid saya Pak Adi. Berarti itu ya Pak Nana ya yang Pak Nana inginkan atau udah empat sekali gitu ya Pak Nana. Oke, baik ini kira-kira nih ya rencana atau planning Pak Nana nih yang akan dilakukan itu timingnya atau penerapannya mau kapan? Ya jadi karena ini sudah pernah terjadi gitu ya Pak Adi gitu ya. Beberapa murid ini kan istilahnya saat pembelajaran itu ada di antara mereka ini yang maaf ya kalau dalam misalkan saya sedang mengajar gitu ada yang lari gitu ya, ada juga yang ginian gitu, gendangan kalau bahasa Sundanya gitu ya, ada juga yang sebagian yang ngobrol ada gitu ya. Jadi ini sangat mengganggu sekali pada saat pembelajaran itu Pak Adi ya. Jadi saya berencana untuk mengatasi hal ini ya dengan cara mungkin yang pertama sebenarnya saya udah pernah gitu ya melakukan pemanggilan atau ngobrol bareng ya bersama anak tersebut ya. Kalau dibilang sih hanya 1, 2, 3 sih, tidak terlalu banyak. Cuma kan tetap aja kan Pak Adi ya, kalau satu gak bisa diam itu kan mengganggu ke teman-teman yang lain gitu. Jadi fokusnya jadi hilang gitu ya. Jadi saya udah pernah itu ngobrol dengan dia gitu ya supaya memberikan kenyamanan gitu ya. Itu yang sudah pernah saya lakukan seperti itu Pak Adi gitu. Oke. Rencana yang akan Pak Nana lakukan itu ya apakah akan melibatkan orang lain atau Pak Nana akan berkolaborasi gitu? Betul Pak Adi ya, karena ini kan diingatkan sudah ya si anak ini. Kemudian juga saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. Kalau anak yang habis diam itu kan lebih menonjol di kinestetik itu Pak Adi ya. Itu sudah pernah dicoba tapi ya masih belum ini aja, masih belum mempan gitu lah kalau bahasa kasarnya. Jadi saya butuh bantuan dari teman-teman yang lain. Pertama mungkin yang akan saya libatkan itu adalah wali kelas Pak Adi. Bagaimanapun karena di SMP ini kan sistemnya saya ini hanya guru mapel ya, mata pelajaran IPA gitu. Ya saya yang pertama adalah koneksi dengan wali kelas itu supaya anak ini bisa ada semacam perhatian lah gitu. Selain dari guru mapel tentunya wali kelas kan yang lebih tahu keadaan kebutuhan lebih dalamnya ya terkait anak-anak ini. Kemudian nanti wali kelas itulah yang menyambungkan dengan orang tua gitu ya. Biasanya kan untuk koordinasi dengan orang tua itu adalah wali kelas. Kalau kita guru mapel ya hanya bisa secara komunikasi dengan wali kelas. Kemudian juga ya mungkin tentunya kalau misalkan andaikan ini masih tetap seperti itu ya dalam arti kebutuhan anak ini masih belum terpenuhi, mau nggak mau mungkin ya saya harus koordinasi juga dengan guru bimbingan konseling atau guru BK agar masalah ini bisa dihadapi bersama-sama gitu. Seperti itu mungkin yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Oke ya Pak Nana nih. Oke selanjutnya ya. Kira-kira untuk mengukur nih keberhasilan atau tindakan untuk ketercapaiannya itu seperti apa gitu Pak Nana? Iya, yang saya harapkan itu saat pembelajaran si anak ini, si anak yang tadi hiperaktif ini bisa
bisa memberikan kenyamanan atau bisa kalau ada masalah mungkin bisa diamlah gitu saat belajar itu. Jadi dia tidak mengganggu teman-temannya, menyadari ya bahwa kebutuhan belajar itu adalah kebutuhan bagi dirinya gitu, bukan buat orang lain itu. Andaikan kalau dia mau lari-lari atau mau gendang-gendangan boleh-boleh saja, tapi tidak saat kegiatan pembelajaran itu. Jadi di saat saya menemukan anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, berarti itu menurut saya itu udah berhasil gitu Pak Adi. Baik nih Pak Nana ya, setelah menyimak tadi jalannya ya diskusi ini ya Pak Nana ya, itu ternyata sudah tergali nih solusinya dari permasalahan yang dihadapi. Artinya nih Pak Nana tahu rencana yang akan dilakukan itu siapa yang terlibatnya gitu ya, waktunya sudah terplanning juga gitu. Apakah itu sudah memiliki gambaran apa yang akan dilakukannya itu? Ya, saya sudah tergambar hasil ngobrol dengan Pak Adi ini ya. Jadi nanti saya pertama akan melakukan face to face dulu dengan anaknya ini, mungkin dengan restitusi dan yang lainnya untuk lebih supaya anak ini hatinya ini bisa terbuka gitu ya. Kemudian juga tadi saya minta bantuan dengan wali kelas, koordinasi agar menyambungkan ke orang tua. Jangan-jangan kan si anak seperti ini karena butuh kasih sayang ya di rumah gitu ya. Sehingga kan dia mengaplikasikannya di sekolah gitu ya. Jadi ini sangat penting dengan orang tua untuk terjaga hubungan ini si anak dengan orang tua sehingga nanti di sekolah ini dia bisa memberikan terpenuhi kebutuhan belajarnya. Sehingga dengan seperti itu mungkin saya yakin si anak ini akan berubah untuk lebih baik lagi dan dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik saat pembelajaran berlangsung. Oke ya, untuk Pak Nana itu ya saya harap itu menjadi dorongan gitu ya, atau menjadi pendorong gitu ya Pak Nana ya, pendorong kepercayaan diri Pak Nana itu dalam proses pembelajaran juga mulai dari sekarang gitu ya Pak Nana ya. Apakah di sini ada lagi yang akan saya ditanyakan ini? Mungkin itu saja Pak Adi, karena saya tadi sudah tergambar ya apa yang tadi Pak Adi pertanyakan saya itu, jadi pikiran saja terbuka gitu Pak Adi ya untuk melakukan tindakan ini ya. Soalnya kemarin itu sempat mengganjal gitu, gimana nih anak perlu diomongin, agar tetap aja gitu. Nah dari coaching bersama Pak Adi ini saya sudah terbuka gitu pikiran dan langkah-langkah ke depannya gitu. Jadi saya merasa ini adalah sebuah jalan ya untuk merubah proses pembelajaran di kelas untuk lebih baik lagi gitu Pak Adi. Solusinya sudah ada gitu ya Pak Nana. Oke Pak Nana ya, dicukupkan aja ya untuk perbincangan kita ya di hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Siap, sama-sama saya juga terima kasih Pak Adi udah meluangkan waktu untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Adi tadi telah melakukan coaching? Alhamdulillah kabar saya baik ya. Saya tadi telah melaksanakan coaching itu dengan lancar gitu. Lancar Pak. Oke. Alhamdulillah iya. Tadi sebelum kita melakukan coaching kan kita berbincang-bincang Pak. Ya betul. Tentang beberapa hal, terutama tentang kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Kompetensi spesifikasi. Tadi dibicarakan bahwa kompetensi spesifikasi itu adalah mendengarkan aktif loh Pak. Nah dari indikator ketercapaian itu Pak, kira-kira menurut Bapak tadi Bapak melakukan coaching tentang indikator ketercapaian aktif itu gimana, tercapai atau tidak Pak? Alhamdulillah ya Pak Dedi, setelah tadi saya coaching itu dengan Pak Nana gitu ya Pak Dedi ya, sudah menyelesaikan coaching itu tadi, melaksanaan proses coachingnya tadi saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta gitu Pak Dedi ya. Terus dan saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapannya juga gitu ya. Saya udah mengidentifikasi masalahnya juga, menanyakan rencana aksinya juga gitu ya. Yang ingin dilakukan tentang tanggung jawabnya itu untuk melakukan suatu komitmen gitu. Baik Pak. Memang Pak, jadi secara gambaran udah tercapai ya menurut Pak Adi. Memang gini Pak, izinkan saya melihat karena tadi Bapak Adi yang melakukan coaching, saya sebagai observer ya Pak. Izinkan saya untuk memberikan beberapa hal berkaitan dengan pengamatan. Yang pertama Pak, saya melihatnya tadi memang itu sudah nampak, terutama indikator yang tadi itu mendengarkan aktif. Bapak lebih banyak mendengarkan tentang permasalahan, solusi yang dikembangkan, rencana, tanggung jawab yang diberikan oleh Pak Nana. Pak Adi itu lebih mendengarkan di situ, jadi tidak terlalu berperan untuk bagaimana coaching itu
butuh solusi dan sebagainya. Iya. Nah, jadi itu udah nampak. Jadi saya juga sepakat dengan Pak Adi bahwa hal itu sudah tercapai. Iya. Oke Pak ya. Tapi kedepannya Pak, siap. Ada satu lagi nih ya pertanyaan saya. Iya. Ini kan sudah melakukan coaching. Iya. Yang tadi sudah tercapai. Iya. Kemudian dari beberapa kompetensi itu masih ada. Kalau Pak Adi mengembangkan kompetensi coaching kedepannya, kompetensi apa saja? Apalagi yang ingin Pak Adi kembangkan atau Pak Adi coba ditingkatkan lagi Pak? Ya, baik Pak. Mungkin ya dalam untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya, Pak Dedi, itu dengan mendalami alur tirtanya. Iya, betul Pak Dedi, dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, maka saya dapat menggali kunci itu lebih mendalam Pak. Lebih mendalam dan mengarahkan kunci itu untuk menemukan solusi-solusi dan permasalahannya gitu Pak. Ya. Sana. Ya. Oke. Berarti nanti Pak Adi di dalam kemampuan sebagai coach Pak, akan mengembangkan tentang kemampuan alur tirta. Bagaimana tahapan alur tirta itu diterapkan dengan sebaik mungkin, terutama pada mendengarkan aktif, membuat pertanyaan. Karena dengan mendengarkan membuat pertanyaan itu dapat menggali ide-ide kreatif dan solusi dari kunci ya Pak Adi ya. Oke, baik sekali Pak Adi. Luar biasa Pak Adi telah melakukan coaching. Tujuan yang tadi tercapai. Mudah-mudahan tujuan ke depan juga Pak Adi akan tercapai dengan lebih baik lagi. Amin. Ada lagi yang perlu dibicarakan? Penilaian saya ada yang kurang? Ya, mungkin observasi saya sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Mohon maaf ya Pak, saya berani memberikan kritik, memberikan saran kepada Pak Adi. Oke, gitu saja Pak mungkin hari ini sebagai pasca dari coaching. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.